Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yudhlil fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Sebelumnya, perkenalkan diri saya Muhammad Abdurrahman dari kelas MPI 1C. Saya akan menjelaskan materi ilmu hadis tentang riwayah dan diroyah serta sejarah perkembangannya. Apa itu hadis? Hadis merupakan pegangan bagi umat Islam yang menjadi petunjuk bagi umat Islam agar memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang tidak ingin tersesat jalan hidupnya hendaknya mengikuti apa yang terkandung dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Untuk memahami hadis tersebut, maka diperlukan yang namanya ilmu hadis atau ulumul hadis. Sepeninggalnya Nabi Muhammad SAW, para sahabat menyusun yang namanya ulumul hadis. Kemudian, pada perkembangan selanjutnya, ilmu hadis tersebut terbagi menjadi dua bagian, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Apa itu ilmu hadis? Ilmu hadis ialah kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi dan yang diriwayatkan. Apa itu perawi? Perawi adalah orang yang meriwayatkan. Meriwayatkan di sini diartikan menyampaikan, menceritakan, mengisahkan dan lain sebagainya. Adapun arti perawi yang lain. Perawi adalah orang memindahkan hadis dari seorang guru kepada orang lain atau membukukannya ke dalam suatu kitab hadis. Perawi hadis pertama adalah para sahabat dan perawi terakhir adalah orang-orang yang membukukannya, seperti Bukhari, Muslim, Imam Ahmad, dan lain sebagainya. Apa itu sanad? Sanad secara bahasa yang berarti sandaran. Adapun secara istilah adalah silsilatur rijalu musilatul lil matan. Rangkaian para periwayat hadis yang menghubungkan sampai kepada redaksi hadis. Dengan kata lain, sanad adalah orang-orang yang meriwayatkan hadis dari tingkatan sahabat hingga hadis itu sampai kepada kita. Apa itu matan? Secara bahasa, matan berarti tanah yang kering dan tinggi, sedangkan secara istilah adalah mayantahi ilaihi sanada minal kalami. Kalimat setelah berakhir sanad suatu hadis. Dalam artian, apabila rantai sanad telah disebutkan, maka setelahnya adalah matannya. Atau dengan kata lain, matan adalah redaksi hadis itu sendiri atau bisa disebut dengan isi hadis. Setelah itu, kita masuk ke pembahasan ilmu hadis riwayah dan diroyah. Apa itu hadis riwayah? Hadis riwayah ialah suatu ilmu untuk mengetahui sabda-sabda Nabi, perbuatan-perbuatan Nabi, takrir-takrir Nabi, dan sifat-sifat Nabi. Ilmu hadis riwayah adalah diri Nabi SAW, baik dari segi perkataan, perbuatan, maupun persetujuan beliau yang diriwayatkan secara teliti dan berhati-hati, tanpa membicarakan sahih dan tidaknya. Apa saja tujuan dan faedah mempelajari ilmu hadis riwayah? Yang pertama, untuk memelihara hadis secara berhati-hati dari segala kesalahan dan kekurangan dalam periwayatan. Yang kedua, memelihara kemurnian syariah Islamiyah karena sunnah atau hadis adalah sumber hukum Islam. Yang ketiga, menyebarluaskan sunnah kepada seluruh umat Islam sehingga sunnah dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Yang keempat, menekuni dan meneladani akhlak Nabi SAW karena tingkah laku dan akhlak beliau terperinci dimuat dalam hadis. Kelima, melaksanakan hukum-hukum Islam serta memelihara etika-etikanya karena seseorang tidak mampu memelihara hadis sebagai sumber syariat Islam tanpa mempelajari ilmu hadis riwayah. Adapun pendiri ilmu hadis riwayah adalah Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, wafat pada tahun 124 Hijriah, yakni orang pertama yang melakukan penghimpunan ilmu hadis riwayah secara formal berdasarkan instruksi Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kemudian sejak Az-Zuhri dilanjutkan oleh ulama-ulama hadis lainnya. Apa itu hadis diroyah? Hadis diroyah ialah
ilmu yang mempelajari tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui hal ihwal sanad matan. Pembahasan sanad ada 4 segi, diantaranya segi persambutan sanad atau ittisalus sanad. Apa itu ittisalus sanad? Ittisalus sanad yaitu suatu rangkaian sanad hadis harus bersambung mulai dari sahabat sampai kepada periwayat terakhir yang menuliskan atau membukukan hadis. Ada dari segi keterpercayaan sanad atau thikotus sanad, yaitu setiap perawi yang terdapat di dalam sanad suatu hadis harus memiliki sifat hadis atau dobit, yaitu kuat atau cermat hafalannya atau dokumentasi hadisnya. Yang ketiga ada syadz, keselamatan hadis dari kejanggalan. Yang keempat ada ilat. Ilat itu keselamatan hadis dari cacat. Yang kelima, tinggi dan rendahnya martabat suatu sanad. Sedangkan pembahasan matan adalah meliputi dalam segi kesohihan atau kedhaifannya. Hal ini terlihat melalui sejalannya dengan makna dan tujuan yang terkandung di dalam Al-Quran. Sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah dan diroyah. Pada masa Nabi Muhammad SAW, hadis itu dilarang untuk ditulis karena takut bercampur dengan Al-Quran. Namun, larangan ini sifatnya kondisional karena Nabi membolehkan hadis untuk ditulis. Terbukti pada sahabat Nabi yang mempunyai koleksi hadis seperti Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Amr bin As. Bagaimana perkembangan diroyah? Pada masa Nabi, sebetulnya sudah ada dasar-dasar adanya ilmu hadis, seperti pada Quran surat Al-Hujurat dan Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Dan tujuan mempelajari ilmu hadis untuk mengetahui apakah benar hadis itu dari Nabi. Perkembangan hadis pada masa sahabat yaitu disebut dengan taklil ar-riwayah atau pembatasan periwayatan. Jadi, sahabat ini tidak sembarangan dalam mengucapkan hadis, begitupun tidak sembarangan menerima hadis dari orang lain. Menerima hadis dari orang lain, para sahabat ini mensyaratkan orang tersebut harus membawa saksi, 2 orang saksi yang mendengar dan dia mendengar hadis tersebut dari Nabi. Kalau sudah bawa saksi dan bersumpah, maka baru bisa diterima. Karena contohnya pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib ada konflik politik pada umat Islam dan terpisah menjadi beberapa bagian dan masing-masing golongan oknumnya ada yang tidak bertanggung jawab, berani memalsukan hadis dan tidak menerima periwayatan hadis dari kelompok lain. Dengan kejadian itu, para ulama dan para sahabat mengecek hadis itu dengan mengadakan rihlah ilmiah. Dan bagaimana perkembangan ilmu hadis diroyah? Timbul secara lisan dan periwayatan baru disertai saksi dan bersumpah. Masa tabi'in. Hadis sudah dibukukan secara resmi atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dan tokoh yang melakukannya adalah Syihab Az-Zuhri. Serta model kitab-kitab hadis yang muncul yaitu Muwatta, Musannaf, Musnad. Perkembangan ilmu hadis diroyah juga sudah ditulis pada masa tabi'in. Namun, masih bercampur dengan ilmu yang lain seperti Imam Syafi'i yang menulis buku tentang usul fiqh ar-risalah dan al-am tentang fikih. Tetapi di dalamnya ada pembahasan tentang ilmu hadis, jadi sudah dibukukan namun masih bercampur dengan ilmu yang lain. Masa tabi'in. Sejarah perkembangan hadis telah mencapai puncak keemasannya pada masa itu. Hadis sudah dipisah dari yang bukan hadis, kemudian muncul kutubus sittah. Sedangkan sejarah perkembangan hadis diroyah, penulisannya sudah terpisah dari ilmu yang lain. Namun pembahasannya masih satu pembahasan. Belum seluruh pembahasan ilmu hadis tercakup dengan munculnya buku ilmu hadis. Sekian presentasi dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.